Selamat bertemu Bapak Ibu Opa Oma sekalian. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dengan penuh syukur kita dapat melalui tahun 2020 yang tentunya tidak mudah untuk dilalui, khususnya untuk lansia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini juga belum berakhir. Tapi semuanya itu kita bisa melaluinya berkat penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada orang yang percaya dan beriman kepadanya. Kita akan memulai persekutuan online hari ini dengan mempersiapkan terlebih dahulu Alkitab kita, buku PPUL, dan juga amplop untuk persembahan. Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan lagu dari NKB 47B, bait pertama dan yang kedua. Telah datang tahun baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas hari yang baru, nafas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih pula atas pemeliharaan Bapa dalam melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan menghadapi pandemi COVID-19 maupun apa yang kami alami hingga hari ini. Kami juga memohon pengampunan atas apa yang telah kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Bapa, kami serahkan persekutuan online ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memuji, memuliakan namamu dengan sepenuh hati dan juga agar dapat mengerti, memahami akan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Untuk tema hari ini adalah menatap dengan mantap yang diambil dari Mazmur 27 ayat pertama dan dilanjutkan dengan ayat keempat hingga 9. Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, kita telah memasuki tahun 2021 yang kita yakini bahwa akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan sanggup menjalani, menghadapi apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus selalu berserah kepada Tuhan dan berjalan dengan mantap dengan penyertaan Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu dari PPUL 278, Satu Hal Telah Ku Minta,
yang akan dinyanyikan sebanyak 2 kali. Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, kita akan melihat sebuah foto. Di sini terlihat bahwa ada sebuah truk besar yang bermuatan banyak pohon-pohon yang sudah tidak berakar menabrak sebuah pohon. Dan terlihat bahwa pohon yang tertabrak itu tidak tumbang, bahkan dapat menghentikannya. Mengapa? Karena pohon tersebut mempunyai akar yang kuat. Kita harus seperti pohon yang punya akar yang kuat, iman yang kuat kepada Tuhan, untuk dapat menjalani kehidupan masa depan kita dalam menghadapi tantangan, pencobaan, bahkan mungkin penderitaan. Dengan akar yang kuat, kita akan mempunyai pertahanan yang kokoh. Dengan demikian, untuk mempunyai pertahanan yang kokoh, iman yang kokoh, kita harus tersambung terus dengan akar, yaitu iman kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Winner Pananjaya. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari PPUL nomor 16, bait pertama dan yang kedua. Aku siap. Segenap diriku serahkan, ku siap.
Marilah, Opa dan Oma, kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan langkah kami di 2021 ini. Firman-Mu yang akan meyakinkan kami, Tuhan, untuk kami tidak takut menghadapi masa depan kami. Semua karena pertolongan dan kehadiran serta cinta kasih-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun kami supaya firman yang kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan menjadi sebuah kerinduan kami untuk bersekutu meskipun melalui online dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama, dilanjutkan ayat yang keempat hingga yang ke-9. Demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Shalom, Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Bagaimana kita akan menghadapi tahun ini, Opa dan Oma? Tema kita di persekutuan lansia hari ini, Opa dan Oma, dengan tema menatap dengan mantap. Menurut saya ini tema yang tidak mudah, apalagi bagi kita Opa dan Oma yang sudah lanjut usia. Gimana Pak harus menatap dengan mantap kalau ternyata kondisi mata kita sangat susah sekali untuk melihat. Mungkin karena kita sudah lanjut usia, maka penglihatan kita mulai berkurang. Kita tidak bisa menatap tulisan dengan jelas, misalnya membaca harus benar-benar ukuran yang besar, ya. Dan juga mungkin kita tidak bisa melihat jarak yang jauh atau jarak yang terlalu dekat. Pandangan kita mulai menurun. Bagaimana bisa menatap dengan mantap kalau ternyata kondisi fisik kita saat ini, Opa dan Oma, mengalami penurunan, apalagi di mata kita? Nampaknya Opa dan Oma ini tidak bicara hanya soal penglihatan. Menatap dengan mantap bicara soal keseluruhan diri kita. Bagaimana kita bisa menatap dengan mantap diri kita ini. Terlebih menatap 2021 yang membentang ke depan ini, Opa dan Oma. Opa dan Oma, kondisi kita yang sudah lanjut usia, ada baiknya kita mengakui juga bahwa kita sebetulnya sudah tidak baik-baik saja, tidak sebaik dulu, ya. Kita mengakui banyak kelemahan yang terjadi di dalam diri kita. Apakah itu oke? Saya berani jawab, it's okay, ya.
kita mengakui kondisi kita yang tidak baik-baik saja, terlebih fisik kita. Jangankan kita, Opa dan Oma, di Mazmur yang kita baca ini ada tokoh Daud yang menuliskan. Daud saat menuliskan bagian Mazmur 27 ini juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada dua penafsiran, Opa dan Oma. Ada yang mengatakan ini Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Ada juga yang mengatakan ini Daud lagi dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya, Opa dan Oma. Jadi Daud ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, terancam, tidak aman. Bayangkan kalau kita misalnya menjadi seorang buronan yang dikejar-kejar, diburu oleh orang banyak. Bukankah kita merasakan ketakutan, mencekam, tidak tenang perasaannya ya? Berhenti di satu tempat, sembunyi di satu tempat, harus segera pergi meninggalkan yang lain. Meninggalkan tempat yang lain, lalu menuju ke tempat yang lain. Perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak tenang. Tidak mudah menghadapi situasi seperti Daud saat itu, Opa dan Oma. Kondisinya tidak baik-baik saja, namun Daud menuliskan Mazmur ini dengan luar biasa, Opa dan Oma. Dan kita baca tadi, di bagian awal dikatakan bagaimana Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah bentengku, Opa dan Oma. Di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, justru Daud mengukuhkan atau menyatakan imannya dengan sangat jelas kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng. Terang, kita tahu, Opa dan Oma, kita membutuhkan penerangan. Ya. Kita tidak hidup lagi di zaman gua yang sangat kesulitan dengan yang namanya penerangan. Ya. Kita hidup di zaman sekarang yang listrik mengalir deras di rumah-rumah kita. Lampu kita menyala dengan gemerlap, dengan terang. Bahkan boleh dikatakan kondisi bumi saat ini adalah dipenuhi dengan polusi cahaya. Itulah kenapa Opa dan Oma kalau malam sekarang kesulitan sekali menatap bintang ya, atau melihat bintang di angkasa. Bintangnya padahal nggak hilang, padahal bintangnya ada. Tapi karena cahaya yang memancar dari bumi ini ke atas itu membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas yang namanya bintang di langit. Opa dan Oma harus pergi ke gunung atau ke pantai yang polusi cahayanya lebih sedikit. Jadi kita bicara yang namanya terang, Opa dan Oma, terang itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita membutuhkan bukan yang namanya terang. Mungkin kita sendiri juga ketakutan saat lampu listrik kita mati, padam, Opa dan Oma. Kita buru-buru cari lilin, kita takut. Kita mungkin takut bukan karena setan ya. Kita mungkin takut karena kita takut kesandung ya, takut ada apa-apa di depan sana. Kita membutuhkan yang namanya terang itu. Dan terlebih lagi, terang itu mengalahkan kegelapan, Opa dan Oma. Ini menunjukkan pengakuan bahwa Tuhanlah penguasa kehidupan ini, penguasa dunia ini. Termasuk Tuhan adalah terang yang mampu mengalahkan kegelapan. Kegelapan juga bisa diartikan kuasa jahat, kuasa iblis, Opa dan Oma. Daud membutuhkan pertolongan terang itu untuk menuntun jalannya. Maklum, dia lagi dalam pelarian, Opa dan Oma. Kita mungkin mendengar di Mazmur 23 lembah yang kelam, lembah yang gelap, lembah yang menyeramkan. Namun karena terang Kristus itu yang membuat Daud lebih tenang. Kedua, bicara soal keselamatan. Allah adalah keselamatan. Bagaimana Allah adalah sumber kehidupan, sehingga kita percaya bahwa Allah menyelamatkan dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Begitu juga Allah sebagai benteng. Benteng adalah lapisan pertahanan, Opa dan Oma. Kota biasanya dilindungi oleh tembok benteng dari serangan musuh. Di sini terlihat bagaimana Daud ini terancam. Ada musuh yang mengejar. Nah, lalu Daud membayangkan Allah sebagai pelindungnya, memberikan rasa aman. Selain tadi Allah yang menuntun, Allah yang juga memberikan rasa aman, perlindungan. Oleh karena itu, Opa dan Oma, kita melihat bagaimana ekspresi iman Daud di ayat yang keempat hingga yang kelima.
Daud menggambarkan bagaimana Allah itu merupakan sebuah rumah. Ya, gambarannya adalah rumah. Dan kalau bicara rumah Tuhan, ya dikatakan di sini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan ini bukan yang dimaksud bait suci, bukan Opa dan Oma. Jadi bukan maksudnya Daud berdiam di bait suci, itulah yang dia inginkan, bukan. Tapi ini gambaran bagaimana kehadiran Tuhan di dalam diri Daud. Kehadiran Tuhan di dalam diri Daud itu rasanya seperti rumah Tuhan. Seperti kita ini ada di dalam rumah Tuhan. Jadi menarik ya. Kita membayangkan Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu rasanya kita ada di dalam rumah Tuhan. Kehadiran Tuhan itulah sebetulnya yang dimaksud oleh Daud. Itulah yang diinginkan oleh Daud. Kita tahu rumah adalah tempat, ya, sebuah tempat untuk berlindung, untuk berteduh, tempat yang aman. Mungkin kita saat ini benar-benar didorong untuk stay at home. Apalagi kita yang sudah lansia ini, di tengah pandemi ini kita diminta untuk diam di rumah. Demikian juga yang diinginkan oleh Daud, karena rumah adalah sebuah gambaran tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang tenang. Nah, namun Daud mengembangkan imannya bagaimana rumah yang dimaksud adalah rumah Tuhan, di mana ada Tuhan di dalamnya, Opa dan Oma. Maka dalam kehadiran Allah inilah Daud ingin merasakan diam di dalam rumah Tuhan. Maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain, diam di dalam rumah Tuhan berarti berelasi dengan Tuhan. Bagaimana Daud merasakan ikatan hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi gambaran dari Daud ini menarik sekali, Opa dan Oma. Bagaimana kehidupan iman itu harusnya seperti ada di dalam rumah, seperti keluarga. Kita menjalin relasi dengan anggota keluarga. Demikian juga kita seharusnya menjalin relasi dengan Tuhan, seperti keluarga kita. Satu rumah. Itu yang sangat dirindukan dan diinginkan oleh Daud. Daud menginginkan Tuhan hadir di dalam dirinya, supaya dirinya dapat merasakan relasi yang hangat seperti keluarga dari Tuhan. Nah, di saat Daud sudah merasakan itu, merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana lalu Daud merespon? Nah, ini yang penting, Opa dan Oma. Sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Di saat kita sudah merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita? Apakah kita hanya diam saja? Dikatakan di ayat yang ke-6 hingga yang ke-9, Opa dan Oma, bagaimana Daud merespon? Di ayat yang ke-6 sangat tegas sekali dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pertama, Daud menegakkan. Ini berarti menegakkan kepala, ini tanda bahwa Daud ini berani menghadapi musuh yang ada di depannya. Bukan berarti kita tidak boleh takut, Opa dan Oma. Takut itu hal yang manusiawi, refleks dari otak kita terhadap tubuh kita. Merasakan takut itu hal yang wajar. Namun, setelah kita merasakan ketakutan, apakah kita terus ketakutan? Pertanyaannya begitu. Atau kita akhirnya pelan-pelan berani menghadapi apa yang ada di depan kita? Kita belajar dari Daud hari ini bagaimana dia berani menegakkan kepalanya lalu menghadapi apa yang ada di depan. Daud juga memotivasi kita untuk ayo berani menghadapi tahun 2021 ini. Ayo berani menghadapi pandemi ke depan ini. Bukan karena Daud gagah perkasa, bukan karena kekuatannya sendiri, tapi sekali lagi karena Tuhan.
Karena tadi keimanannya bahwa Tuhan adalah sang terang, penyelamat, dan pelindung benteng. Itu yang membuat Daud berani. Terlebih karena relasinya yang terus mendekat kepada Tuhan. Itu yang membuat Daud berani. Bukan karena Daud berlatih perangnya lebih hebat lagi, ya, jurus-jurusnya lebih banyak, tidak. Tapi karena pertolongan Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan, itu yang membuat Daud berani menatap. Lalu Opa dan Oma, kita lihat bagaimana Daud juga memuji Tuhan, Opa dan Oma. Merespon dengan memuji Tuhan adalah bagian dari kita bersyukur. Ya, tadi bahwa kita akhirnya berani nih coba menghadapi kenyataan di depan. Nah, kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai. Karena Tuhan ikut berjuang bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan sudah melindungi dan menyertai kita, maka mari kita respon dengan memuji Tuhan. Bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Itu respon yang kedua. Dan respon yang ketiga adalah mari kita mengarahkan diri kita, Opa dan Oma, sepenuhnya kepada Allah. Jadi menatap di sini bukan menatap hanya secara visual, tetapi mengarahkan diri kita ini kepada Tuhan. Inilah respon yang seharusnya kita miliki, Opa dan Oma, di saat kita sudah menyadari kehadiran Tuhan. Mari kita arahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan di saat kita akan menghadapi 2021 ini. Percayalah, Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan, daripada segala kuasa yang ada di dunia ini, termasuk virus yang sedang kita hadapi ini. Tuhan jauh lebih besar, maka kita arahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, maka hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, karena Allah adalah juga sang pemilik kehidupan ini, maka mari kita juga bicara kepada Allah. Itu cara kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana? Yaitu dengan berdoa. Di saat kita berdoa, kita sedang mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Semakin kita sering berdoa, semakin diri kita terarah kepada Tuhan. Jadikanlah ini menjadi kebiasaan kita setiap waktu. Bukankah berdoa adalah nafas orang percaya, nafas orang beriman? Tapi doanya juga harus benar-benar mengarahkan diri kepada Tuhan. Karena kadang kita berdoa tuh mengarahkan dirinya kepada diri kita sendiri. Opa dan Oma, itu yang kita perlu hati-hati. Kadang dalam doa kita, ego kita lebih besar. Mari kita arahkan fokusnya kepada Tuhan, tidak hanya pada diri kita sendiri. Boleh kita memohon segala sesuatu, tapi tidak hanya memohon saja isi doa kita. Tapi bersyukurlah, berterima kasihlah, terbukalah kepada Tuhan, curhat kalau perlu, karena mungkin orang-orang di sekitar kita tidak bisa dicurhatin atau tidak ada tempat curhat bagi orang lain. Curhatlah kepada Tuhan. Ceritakan yang kita rasakan, ceritakan yang sedang kita alami kepada Tuhan. Itu bagian dari kita mengarahkan diri dan bagian dari doa kita, Opa dan Oma. Menatap 2021 ini memang tidak mudah, Opa dan Oma, karena kita masih berjuang menghadapi pandemi ini. Namun mari, karena Tuhan juga sudah merasakan yang kita rasakan, dan Tuhan adalah terang di jalan kita ke depan. Dia yang akan menyelamatkan kita, dan Dia yang melindungi kita dari virus ini. Maka mari kita berjuang sama-sama, Oma, di tengah-tengah pandemi ini di 2021. Tetap jaga kesehatan kita, protokol kesehatan, jangan lupa, jangan lengah, Opa dan Oma. Lalu Opa dan Oma, ada kabar gembira bukan? Kemarin yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunadi, Opa dan Oma. Kalau kita lihat gambar ini, mari kita lihat. Nah, kita lihat, Opa dan Oma, bagaimana vaksin itu akan diberikan kepada lansia setelah
petugas kesehatan dan juga petugas publik baru lansia. Jadi lansia itu prioritas pertama bagi masyarakat publik ya, masyarakat sipil ya. Prioritas pertama, dan itu masuk gelombang pertama Opa dan Oma ya. Jumlahnya lansia menurut hitungan ini 21,5 juta lansia ya. Kita bersyukur ternyata lansia menjadi prioritas utama untuk vaksin COVID-19 ini, Opa dan Oma. Maka mari kita sambut 2021 ini dengan penuh harapan. Harapannya tentu bisa mengalahkan virus corona ini. 2, kita berharap sekali bisa kembali lagi normal seperti dulu. Berjumpa dengan Opa dan Oma yang lain dalam persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir. Beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. On-site itu harapan kita. Mari dengan optimisme sama-sama kita doakan terus hal ini. Memang tidak mudah, namun itu mungkin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa saat ini, ya Tuhan, untuk tahun 2021 yang akan kami jalani bersama-sama. Biarlah Engkau menjadi terang kehidupan kami. Engkau yang menyelamatkan kami, Tuhan, di saat kami ada dalam lembah kekelaman. Engkaulah pelindung kami, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya, Tuhan, kami bersama-sama dapat menaklukkan virus ini. Kami berdoa buat upaya pemerintah yang akan memberikan vaksin. Kami berdoa bagi setiap Opa dan Oma yang berusaha menjaga kesehatannya, terus melakukan protokol kesehatan. Kami berjuang, Tuhan, untuk mengalahkan virus ini. Dan biarlah segala harapan kami ke depan, segala permohonan kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau yang juga terus menuntun keluarga kami, Engkau yang juga terus menyertai orang-orang yang mendampingi, mensupport kehidupan kami. Tuhan berkati dalam segala kehidupan mereka. Kami juga berdoa khususnya para tenaga medis yang berjuang di garis depan. Tuhan sertai mereka, Tuhan. Kami sadar tidak mudah karena angka kematian tenaga medis begitu tinggi. Maka saat ini kami bersatu hati. Engkau yang melindungi, Engkau memberikan kehidupan dan kekuatan bagi setiap tenaga medis di Indonesia dan di dunia ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi setiap Opa dan Oma yang sedang sendirian. Tidak ada orang yang menemani. Biarlah kami mungkin dapat menjadi sahabat melalui teknologi yang kami miliki. Biarlah mungkin kami dapat terus mendoakan rekan-rekan sahabat kami yang saat ini sedang sendirian. Namun terlebih daripada itu, biarlah Engkau, Tuhan, yang hadir bersama-sama mereka. Biarlah teman-teman kami ini, ataupun lansia, yang tidak mengenal Engkau dapat merasakan kehadiran-Mu, Tuhan, di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga buat setiap pergumulan kami masing-masing, Tuhan, yang sedang kami pergumulkan saat ini. Kami percaya setiap seruan doa kami, Engkau mendengar, Engkau menjawabnya juga. Ajarlah kami untuk memahami setiap jawaban dari doa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami serahkan kepadamu doa-doa syafaat kami kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan ini. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Winner Pananjaya yang telah membawakan firman-Nya yang dapat menguatkan kita dalam memasuki tahun 2021. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas pemeliharaannya. Persembahan ini kita masukkan ke dalam amplop yang telah disediakan tadi, dan itu ditanggal pada hari ini tanggal 5 Januari 2021. Kita akan bawa dan kumpulkan pada waktu kita bersekutu kembali di gereja nanti. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menyanyikan lagu PPUL 36. Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari kita dengan berdiri menaikkan doa persembahan. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami yang berasal daripada-Mu juga. Kiranya Bapa mau menguduskannya sehingga dapat dipakai menjadi saluran berkat demi kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan online pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan membagikan sebuah pantun dari koleksi almarhum ibu saya. Jalan-jalan ke kota Palembang, Pulau Sumatera seberang lautan. Kita orang yang percaya Tuhan, jangan bimbang, sebab tangan kita Tuhan yang pegang. Semoga pantun ini dapat mengingatkan kita menatap tahun 2021 dengan mantap, karena Tuhan yang menuntun dan menyertai kita. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari PPUL nomor 79, bait pertama hingga 3, dengan iman. Dan setelah menyanyikan lagu tersebut, kita akan menerima berkat oleh Pendeta Winner Pananjaya dan akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat memasuki tahun 2021 dengan semangat dan beriman kepada Tuhan. Saat ini Opa dan Oma, kembalilah dalam kehidupan kita. Teruslah berpegang kepada Tuhan dalam hidup ini. Percayalah Tuhan akan menuntun kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kehidupan dari Allah serta pertolongan dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, serta tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.